Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Laila Ayu Sukmawati dari Prodi PGMI 4, Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ula. NIM 2488623200005. Mata kuliah Bahasa Indonesia. Di video kali ini, kita akan membahas tentang pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat MI atau SD. Yuk, simak penjelasannya dengan mudah dan menyenangkan. Soal nomor 1. Apa peran dan kedudukan bahasa Indonesia dalam pembelajaran bahasa Indonesia di lingkup pendidikan, khususnya pada jenjang MI atau SD? Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara sekaligus bahasa pengantar resmi dalam pendidikan. Artinya, seluruh proses pembelajaran di sekolah, termasuk di MI atau SD, menggunakan bahasa Indonesia sebagai media utama. Kedudukan ini menjadikan bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu peserta didik dari berbagai latar belakang bahasa daerah, sehingga tercipta kesatuan dalam proses belajar. Peran bahasa Indonesia dalam pembelajaran MI atau SD. Yang pertama, sebagai alat komunikasi. Bahasa Indonesia digunakan untuk berinteraksi antara guru dan siswa dalam menyampaikan materi, bertanya, berdiskusi, dan menyampaikan pendapat. Yang kedua, sebagai sarana pengembangan intelektual. Melalui bahasa Indonesia, siswa belajar memahami konsep, berpikir logis, dan mengembangkan kemampuan kognitif, terutama dalam memahami pelajaran lain. Yang ketiga, sebagai pembentuk karakter. Pembelajaran bahasa Indonesia menanamkan nilai kesantunan, etika berkomunikasi, serta sikap menghargai orang lain. Yang keempat, sebagai pengembang keterampilan literasi. Bahasa Indonesia membantu siswa menguasai 4 keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis yang menjadi dasar keberhasilan belajar. Soal nomor 2. Analisis sederhana kurikulum bahasa Indonesia dalam pelaksanaan pembelajaran di MI atau SD saat ini. Analisis sederhana kurikulum bahasa Indonesia di MI atau SD saat ini dapat dilihat dari beberapa aspek utama, yaitu yang pertama, berbasis kompetensi, menekankan penguasaan keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Selanjutnya, pembelajaran berbasis teks. Materi disajikan dalam berbagai jenis teks seperti cerita, deskripsi, prosedur, dan lain-lain. Yang selanjutnya, pendekatan kontekstual dan komunikatif. Pembelajaran dikaitkan dengan pengalaman siswa. Kegiatan belajar banyak melibatkan diskusi, praktik berbicara, membaca pemahaman, dan menulis sederhana. Aspek selanjutnya yaitu kurikulum merdeka. Guru diberi kebebasan menyesuaikan materi dan metode sesuai kebutuhan siswa. Selanjutnya, penguatan karakter. Pembelajaran bahasa Indonesia tidak hanya fokus pada bahasa, tetapi juga menanamkan nilai seperti kerjasama, kreativitas, dan berpikir kritis melalui literasi. Yang terakhir, pemanfaatan media dan teknologi. Penggunaan buku bacaan, video, dan media digital mulai diintegrasikan untuk meningkatkan minat belajar dan literasi siswa. Soal nomor 3. Peran pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia di MI atau SD yang meliputi strategi, metode, dan media. Pendekatan saintifik menjadi dasar strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Strategi ini mendorong siswa untuk aktif mencari informasi dari teks atau lingkungan sekitar, berpikir kritis melalui pertanyaan, mengembangkan kemampuan memahami dan menggunakan bahasa secara nyata. Pendekatan saintifik diwujudkan melalui berbagai metode seperti diskusi kelompok. Siswa bertukar pendapat tentang isi teks. Selanjutnya, tanya jawab. Terus, demonstrasi atau praktik, misalnya membaca nyaring atau bercerita. Selanjutnya, penugasan.
seperti menulis cerita sederhana atau ringkasan. Metode-metode ini membantu siswa mengalami langsung proses belajar bahasa, bukan sekedar teori. Pendekatan saintifik memanfaatkan berbagai media untuk mendukung proses belajar, seperti yang pertama, teks bacaan, seperti cerita, puisi, untuk kegiatan mengamati. Yang kedua, gambar atau kartu kata untuk merangsang pertanyaan. Yang ketiga, video atau audio untuk melatih menyimak. Yang keempat, media digital atau aplikasi untuk meningkatkan minat belajar. Media ini membantu siswa lebih mudah memahami materi dan membuat pembelajaran lebih menarik. Soal nomor 4. Apa konsep pembelajaran keterampilan berbahasa, yakni menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dalam pembelajaran bahasa Indonesia di MI atau SD? Apakah ada keterkaitannya satu dengan yang lainnya? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah menyimak. Menyimak adalah kemampuan memahami informasi yang didengar baik dari guru, teman, maupun media. Pada tahap MI atau SD, menyimak menjadi dasar karena siswa belajar mengenali bunyi bahasa, memahami pesan, dan menangkap informasi sederhana. Yang kedua adalah berbicara. Berbicara adalah kemampuan menyampaikan ide, gagasan, atau perasaan secara lisan. Pembelajaran berbicara dilatih melalui kegiatan seperti bercerita, berdiskusi, tanya jawab, dan presentasi sederhana. Keterampilan ini membantu siswa percaya diri dan mampu berkomunikasi dengan baik. Yang ketiga yaitu membaca. Membaca adalah kemampuan memahami teks tertulis. Di MI atau SD, pembelajaran membaca dimulai dari pengenalan huruf, membaca lancar, hingga memahami isi bacaan. Membaca berperan penting dalam menambah wawasan dan pengetahuan siswa. Yang keempat, menulis. Menulis adalah kemampuan menuangkan ide dalam bentuk tulisan. Siswa dilatih menulis dari yang sederhana seperti menyalin, menyusun kalimat, hingga membuat paragraf atau cerita pendek. Keempat keterampilan ini bersifat integratif dan saling mendukung, yaitu menyimak dan membaca sebagai keterampilan reseptif, sedangkan berbicara dan menulis sebagai keterampilan produktif. Soal nomor 5. Bagaimana peran guru MI atau SD dalam menjaga kedudukan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sekaligus menciptakan pembelajaran bahasa Indonesia yang menarik, kreatif, dan sesuai perkembangan zaman? Peran guru MI atau SD dalam menjaga kedudukan bahasa Indonesia yaitu: yang pertama, guru sebagai teladan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Guru MI atau SD memiliki peran penting sebagai contoh dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik, santun, dan sesuai kaidah. Peserta didik usia sekolah dasar cenderung meniru bahasa yang digunakan guru, sehingga guru harus membiasakan penggunaan bahasa baku dalam pembelajaran maupun komunikasi sehari-hari. Yang kedua, guru menciptakan pembelajaran bahasa Indonesia yang kreatif dan menarik. Pembelajaran bahasa Indonesia harus dibuat aktif dan menyenangkan agar siswa tertarik belajar. Guru dapat menggunakan metode seperti bermain peran, diskusi kelompok, membaca puisi, menulis cerita, dan permainan edukatif bahasa. Dengan metode tersebut, siswa tidak merasa bosan dan lebih aktif dalam belajar bersama. Yang ketiga adalah guru sebagai penggerak budaya literasi. Guru harus menumbuhkan minat baca siswa sejak dini melalui berbagai kegiatan literasi, seperti membaca 15 menit sebelum pelajaran, pojok baca, kelas, storytelling, dan membaca nyaring. Peran ini penting karena kemampuan membaca siswa Indonesia masih sangat rendah. Ada juga data pendukungnya berdasarkan hasil program for International Student Assessment atau PISA 2022 dari OECD. Skor membaca Indonesia mencapai 359 poin, turun dari 371 poin pada tahun 2018 dan masih berada di bawah rata-rata OECD.
hanya sekitar 25% siswa Indonesia yang mencapai kemampuan membaca minimum, sedangkan rata-rata OECD mencapai 74%. Yang keempat adalah guru bisa memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran. Di era digital, guru harus mampu memanfaatkan teknologi sebagai sarana belajar, bukan hanya sebagai hiburan. Guru dapat menggunakan video pembelajaran, aplikasi literasi digital, kuis interaktif, dan media visual lainnya agar pembelajaran lebih modern dan sesuai perkembangan zaman. Yang kelima adalah guru membimbing siswa dalam penggunaan bahasa gaul. Bahasa gaul merupakan bagian dari perkembangan sosial peserta didik. Guru tidak harus langsung melarang, tetapi membimbing siswa agar mampu menempatkan penggunaan bahasa sesuai konteks. Bahasa santai dapat digunakan dalam pergaulan sehari-hari, sedangkan bahasa Indonesia baku digunakan dalam pembelajaran dan situasi resmi. Yang keenam adalah guru bisa menyesuaikan pembelajaran dengan perkembangan zaman. Dalam kurikulum Merdeka, guru dituntut menjadi fasilitator yang kreatif, inovatif, dan berpusat pada siswa. Guru perlu mengembangkan pembelajaran yang kontekstual dan dekat dengan kehidupan peserta didik agar bahasa Indonesia tidak dianggap sulit atau membosankan. Teman-teman, itulah pembahasan kita hari ini tentang pembelajaran bahasa Indonesia di MI atau SD. Teruslah rajin membaca, menulis, dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.